Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Deskianti, NIM 1519033 dari kelas Hukum Tata Negara A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema Legislasi Hukum Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mata kuliah Tarikh Tasyri. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungannya pada upaya pemurnian ajaran Islam yang ada pada saat itu, identik dengan hal-hal yang mistik. Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah karesidenan seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Namun saat ini perbesarannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Ahmad Dahlan pernah belajar di Mekah dan membaca majalah Al-Manar melalui perantara Kiai Haji Bahir. Ia berkenalan dengan Rashid Ridha dan sempat bertukar pikiran sehingga cita-cita pembaharuan meresap dalam sanubarinya. Pembentukan Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 104. Selanjutnya yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi Puritanisme. Pembentukan NU merupakan upaya perorganisasian peran para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya, agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan, dan diluaskan jangkauannya. NU menilai tidak semua tradisi buruk, usang, tidak mempunyai relevansi kekinian, bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan. Peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah politik dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan. Para ulama umumnya telah memiliki jamaah atau komunitas warga yang menjadi kelompoknya, dengan ikatan hubungan yang akrab yang terbentuk dalam pola hubungan kiai santri, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Pola hubungan santri kiai ini bisa mampu mewarnai bahkan membentuk subkultural tradisionalis Islam tersendiri di negara Indonesia ini. Selanjutnya, metode dakwah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ditinjau di perkembangan sangat pesat. Eksistensinya telah terbukti. Jauh sebelum Indonesia merdeka, keduanya telah membuktikan bahwa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dalam upaya mencerdaskan keutuhan bangsa ini. Ditinjau dari kegiatan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah dan NU, memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan NU dan Muhammadiyah yaitu sumber aturan yang digunakan keduanya sama-sama berupa Al-Quran dan hadis. Hanya saat terkadang dalam memahaminya terdapat perbedaan. Perbedaannya seperti ini biasanya karena pendapat seseorang yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman
lingkungan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Muhammadiyah dan NU hadir sebagai organisasi yang mempunyai keinginan yang sama agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Muhammadiyah menggunakan dakwah struktural yang begitu apik. Semuanya diatur dengan baik dan selaras. Muhammadiyah juga membuat organisasi-organisasi yang bisa diikuti oleh masyarakat secara umum. Muhammadiyah juga mewarnai perpolitikan di Indonesia. Banyak polisi kondang yang lahir dari tubuh Muhammadiyah. Muhammadiyah seperti jarum yang terus berputar, memenuhi kebutuhan umat. Adapun NU melalui wibawahnya senantiasa menjaga perasaan umat NU. NU hadir dengan menyelaraskan aturan Islam dan kepercayaan yang telah menyatu di hati masyarakat. Adat istiadat, tradisi, dan segala hal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tidak semena-mena dibuang. Semuanya dikaji kembali, didiskusikan kembali, sesuai tidak dengan tuntutan Islam. Dakwah kultural sangat melekat dalam diri NU. Kemudian NU juga berpengaruh dalam perpolitikan di Indonesia. Bahkan pengaruhnya dianggap cukup mendapatkan perhatian di kalangan politisi. Gus Dur, salah satu presiden Indonesia yang berasal dari kalangan penting NU, Gus Dur berani mengambil berbagai kebijakan-kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan juga turut mempengaruhi perjalanannya. Gus Dur juga sangat dicintai pendukungnya. Mereka sangat antusias menyokong kepemimpinan Gus Dur. Jumlah masyarakat yang sangat banyak menjadi salah satu pendukung kesuksesannya. NU masa kini telah menjelma menjadi gerbong depan dalam membina umat zaman dahulu. NU statis terhadap permasalahan keagamaan saja, tetapi tidak. NU hari ini, NU tidak hanya fokus pada masalah keagamaan saja, tetapi justru pada masalah umat yang semakin hari mengalami masalah yang cukup berat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.